Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Rosandi dari jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Pengalaman Mahasiswa yang Bangkit dari Skizofrenia, sebuah analisis fenomenologis interpretatif. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah ternyata ada banyak kasus skizofrenia yang terjadi. Menurut data WHO tahun 2012, ada sebanyak 24 miliar penduduk dunia yang ternyata menderita skizofrenia. Nah, mereka ini berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun. Dan lebih mirisnya, ternyata di Indonesia setelah dilakukan pendataan pada tahun 2008, didapatkan sebanyak 650.000 orang telah tercatat mengidap skizofrenia. Tapi lebih mirisnya, sebanyak 30.000 dari 650.000 orang tadi berada pada fase pemasungan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Dan pemasungan ini didasari dengan alasan bahwa takutnya nanti pasien ini akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin mengganggu orang lain. Dan juga ada beberapa yang beralasan untuk menutupi aib keluarga. Nah, tujuan dari penelitian saya kali ini adalah untuk meneliti pengalaman mahasiswa yang ternyata pernah mengalami skizofrenia dan bagaimana cara mereka untuk bangkit sehingga bisa melanjutkan pendidikan mereka seperti sekarang. Dalam penelitian saya kali ini, saya menggunakan dua teori. Yang pertama itu adalah teori kebahagiaan dari Martin Seligman, dan yang kedua adalah teori skizofrenia dari Asher. Menurut Martin Seligman, kebahagiaan itu adalah kondisi psikologis seseorang yang positif terhadap kehidupannya, di mana jika seseorang tidak merasakan bahagia dalam hidupnya, maka itu akan menimbulkan tekanan-tekanan tersendiri bagi orang tersebut. Dan tekanan inilah yang bisa memungkinkan terjadinya gangguan kejiwaan atau gangguan mental seperti skizofrenia. Teori kedua adalah teori dari Asher dan peneliti-peneliti lainnya yang menyatakan bahwa skizofrenia ini adalah gangguan mental yang bisa hilang timbul, di mana gejalanya itu seperti mereka mengalami gangguan emosi, persepsi, dan juga perilaku. Dinyatakan juga bahwa orang-orang yang mengidap skizofrenia ini biasanya merasakan bahwa diri mereka ini dikendalikan oleh hal lain dan itu bukan diri mereka sendiri. Mereka juga sibuk dalam halusinasi, fantasi, dan delusi mereka sendiri. Nah, berikut adalah beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait pengalaman pasien skizofrenia. Penelitian pertama dilakukan oleh Putri dan Ambarini pada tahun 2012 mengenai makna hidup pasien skizofrenia. Dan penelitian kedua itu dilakukan oleh Clara pada tahun 2017 tentang bagaimana pasien skizofrenia ini menyemangati sesama mereka. Dan penelitian ketiga dilakukan oleh Yosep pada tahun 2015 tentang pengalaman-pengalaman traumatik yang menyebabkan pasien skizofrenia ini mengalami skizofrenia. Nah, alasan saya meneliti hal ini adalah kebanyakan pasien-pasien skizofrenia yang bertahan dengan obat-obatan itu mereka hanya menjalani kehidupan mereka dengan biasa saja, seperti hanya tidur di rumah, makan, tidur lagi, atau berjalan-jalan. Tapi kali ini ternyata ada pasien skizofrenia yang masih mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dan inilah yang menjadi alasan saya untuk meneliti hal ini agar bisa
menjelaskan atau menunjukkan bahwa pasien-pasien skizofrenia itu sebenarnya bisa untuk tumbuh dan berkembang secara lebih baik asalkan dibantu dan mendapatkan penanganan serta dukungan yang baik. Kita masuk ke bagian metode penelitian. Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metode penelitian Interpretative Phenomenological Analysis atau IPA, di mana penelitian ini mengangkat fenomena-fenomena unik untuk menjadi tema penelitiannya. Untuk teknik pengambilan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana pada penelitian saya kali ini saya sudah menentukan kriteria-kriteria utama untuk subjek saya, seperti subjek haruslah seorang mahasiswa, dan yang kedua, subjek haruslah pernah mengalami skizofrenia, dan yang ketiga, subjek sudah pada fase penyembuhan. Untuk teknik pengambilan data, saya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, di mana sebelumnya saya sudah menentukan atau membuat beberapa pertanyaan utama atau yang biasa disebut dengan interview guide, dan nantinya pertanyaan tersebut akan dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh subjek. Selanjutnya, kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan dari penelitian kali ini. Sebelumnya, penelitian kali ini menghasilkan 3 tema induk. Yang pertama itu adalah penyebab dari skizofrenia, yang kedua perjalanan penyakit, dan yang ketiga kesungguhan diri dari pasien untuk bangkit dari skizofrenia. Tema pertama adalah penyebab skizofrenia, di mana penyebab ini diartikan sebagai stimulus-stimulus tertentu yang mampu menimbulkan atau menyebabkan respon yang mengarah pada gejala-gejala skizofrenia. Tema ini terbagi ke dalam beberapa subbab atau subtema, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan, ada faktor psikologis, dan faktor biologis. Berikut ada beberapa kutipan-kutipan dari subjek yang menunjukkan subjek memiliki penyebab yang berasal dari 3 faktor tadi. Dari faktor lingkungan, berdasarkan kutipan yang ditampilkan, dapat terlihat bahwa subjek mengalami tekanan sosial, di mana subjek merasa bahwa dia tidak diterima lagi oleh circle pertemanan lamanya karena dia tidak kuliah, sehingga dia mencoba mencari teman baru yang dianggap sama dengan dirinya, di mana orang-orang ini tidak kuliah dan dia merasa nyaman dengan orang-orang tersebut. Lalu, kalau dari faktor psikologis kita bisa melihat bagaimana subjek cemas karena uang yang sebenarnya itu tidak terlalu wajar untuk dicemaskan. Jadi subjek ini mengalami beberapa kecemasan-kecemasan yang seharusnya tidak terlalu dicemaskan. Dan faktor biologis bisa dilihat bahwa ternyata subjek ini memiliki seorang ibu yang sebelumnya pernah mengidap depresi, dan subjek sendiri juga sudah menunjukkan kelainan emosi itu sejak kecil. Tema kedua adalah perjalanan penyakit, di mana ini diartikan sebagai awal mula sampai kepada akhir dari perjalanan penyakit penderita skizofrenia. Tema ini mencakup beberapa subtema. Yang pertama ada gejala skizofrenia, yang kedua ada dampak skizofrenia, dan yang ketiga adalah pengobatan yang dijalankan. Berikut juga ada beberapa kutipan yang menunjukkan bahwa subjek mengalami 3 hal tadi, yaitu gejala, dampak, dan juga pengobatan. Gejala bisa dilihat dari beberapa kutipan yang diambil, seperti subjek merasa frustasi dan juga subjek pernah mengalami kejang. Lalu pada bagian dampak, subjek itu mengalami guncangan sosial dan juga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan atau hal-hal yang tidak dia sadari. Lalu bagian pengobatan bisa dilihat bahwa subjek telah bertahan dengan menggunakan obat-obatan selama ini.
Tema ketiga adalah kesungguhan diri yang bisa diartikan sebagai ketulusan dan juga kekuatan tekad dari subjek untuk bisa bangkit dan sembuh dari skizofrenia. Tema ini memiliki dua subtema, yang pertama ada motivasi untuk bangkit dan yang kedua adalah pembenahan diri. Motivasi untuk bangkit sendiri bisa dilihat didapatkan oleh pasien melalui teman dan juga keluarga, dan pembenahan diri adalah kondisi di mana subjek akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti dia menyadari kesalahannya, lalu dia menjadi lebih rajin belajar untuk bisa berkuliah kembali karena sebelumnya subjek ini gagal berkuliah, dan juga bagaimana subjek berusaha untuk bisa memotivasi orang lain. Tadi saya sudah menunjukkan beberapa hasil kutipan dari wawancara yang saya lakukan dengan subjek. Nah, itu baru beberapa potong bagian cerita yang mungkin teman-teman sekalian belum paham. Di mana sih letak masalahnya, apa sih yang terjadi pada diri subjek? Nah, untuk itu kita akan masuk pada bagian pembahasan untuk membicarakan hal ini lebih rinci. Kita masuk lagi ke tema pertama, yaitu penyebab skizofrenia. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab ini adalah hal-hal yang bisa menimbulkan gejala-gejala skizofrenia. Dan penyebab skizofrenia ini mempunyai 3 subtema. Yang pertama ada faktor lingkungan, ada faktor psikologis, dan juga ada faktor biologis. Kita masuk ke dalam faktor yang pertama, yaitu mengenai faktor lingkungan, di mana dalam penelitian kali ini didapatkan bahwa faktor lingkungan dalam diri subjek yang menyebabkan subjek akhirnya menderita skizofrenia itu yang pertama, adanya tekanan ekonomi, yang kedua adanya tekanan sosial, yang ketiga adanya toxic relationship yang ternyata dialami oleh subjek, dan yang keempat itu adalah kegagalan subjek dalam menjadi pengusaha. Nah, kenapa sih atau faktor ekonomi seperti apa sih yang dialami subjek? Ternyata subjek ini mengalami seperti kemerosotan ekonomi, di mana ayah dari subjek itu di PHK tanpa penjelasan yang jelas, padahal ayah subjek itu adalah tulang punggung dari keluarga. Nah, hal ini juga menyebabkan akhirnya ibu subjek ini itu memilih untuk pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI di sana. Nah, lalu ada juga tekanan sosial di mana subjek ini merasa malu pada dirinya sendiri dan juga pada teman-temannya karena dia tidak bisa berkuliah di tahun itu. Hal ini disebabkan karena subjek itu gagal dalam beberapa tes untuk masuk kuliah di tahun ketika lulusannya. Sementara teman-temannya yang lain itu sudah pada lulus, dan itu menimbulkan tekanan sendiri. Terutama ketika subjek melihat teman-temannya ini sudah pada berkuliah di mana-mana, sudah pergi ke kampus masing-masing. Sementara subjek tidak bisa, dan subjek itu merasa malu pada dirinya sendiri. Kenapa saya seperti ini? Saya nggak pantas berteman sama mereka nggak bakal terima saya karena saya nggak kuliah, saya nggak sepadan sama mereka, saya nggak sederajat sama mereka yang mahasiswa. Itu menimbulkan tekanan besar pada diri subjek, dan dia merasa bahwa lingkungan tidak menerima dia lagi. Lalu juga berasal dari toxic relationship. Nah, ketika subjek ini menarik diri dari teman-temannya yang lain tadi yang sudah berkuliah, dia akhirnya mencari teman-teman yang menurut dia sesuai dengan dia atau sepadan dengan dia, yaitu orang-orang yang juga gagal berkuliah. Dan dia membentuk circle pertemanan baru. Tapi ternyata subjek ini malah dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk membelikan mereka minuman-minuman keras, sehingga subjek ini diminta untuk harus membelikan mereka minuman keras jika mau berteman dengan mereka. Dan subjek sendiri yang sudah mengalami tekanan sosial di mana dia takut kehilangan teman, akhirnya memilih untuk menuruti semua yang mereka perintahkan karena dia tidak ingin sendirian atau tidak ingin kehilangan teman lagi. Nah, selanjutnya juga ada faktor pendorong yang berasal dari kegagalan subjek saat dia akan membangun usaha. Jadi, ketika subjek ini akhirnya gagal dalam tes kuliah, dia memutuskan untuk membuat atau membangun usaha yang modalnya berasal dari uang-uang yang dia kumpulkan sendiri.
Tapi ternyata uang tersebut malah dibawa lari oleh rekan kerjasamanya, sehingga subjek juga mengalami tekanan setelah itu, semakin mengalami tekanan dan semakin frustasi oleh kejadian tersebut. Lalu kita masuk ke dalam faktor psikologis, di mana yang ditemukan di sini ada 3 faktor psikologis yang mempengaruhi diri subjek. Ada rasa kehilangan, ada rasa frustasi, dan alkoholik. Nah, rasa kehilangan ini dihasilkan dari ibunya yang tadi pergi ke luar negeri menjadi TKI. Jadi subjek ini merasa kehilangan sosok ibu dalam diri dia. Dia merasa tidak ada lagi yang mengurus dia, karena bagi dia kasih sayang ayah dan juga ibu itu berbeda. Dan frustasi itu datang juga dari bagaimana tekanan dia yang melihat teman-temannya akhirnya bisa berkuliah sementara dia tidak. Lalu frustasi karena dia akhirnya merasa tidak memiliki teman. Lalu frustasi karena usahanya akhirnya gagal, uangnya dibawa lari, dan itu menimbulkan begitu banyak tekanan sehingga subjek ini merasa frustasi akan hidupnya sendiri. Sampai dia merasa bahwa saya ini gak berguna, saya ini tidak pantas untuk disandingkan dengan teman-teman saya yang sudah berkuliah. Seperti itu. Lalu ada juga dari alkoholik. Alkoholik ini dimana subjek itu akhirnya kecanduan akan minuman keras. Hal ini disebabkan karena toxic relationship tadi yang dia alami, dimana dia harus membelikan teman-teman barunya itu minuman keras agar bisa berteman dengan mereka, sampai akhirnya dia juga ikut mabuk-mabukan. Dan pada akhirnya dia merasa bahwa dengan mabuk-mabukan ini dia bisa melampiaskan semua emosinya dan merasa jauh lebih tenang setelah mabuk. Jadi subjek ini akhirnya mengalami alkoholik atau kecanduan alkohol yang memperparah kondisinya saat itu. Faktor ketiga itu adalah faktor biologis, di mana ternyata subjek ini memiliki ibu yang dulunya juga adalah penderita depresi, sehingga bisa dikatakan bahwa ada faktor hereditas atau DNA yang mempengaruhi kenapa subjek ini bisa terkena skizofrenia. Dan juga ternyata sejak kecil subjek mengakui bahwa dia sudah mengalami gangguan emosi seperti mudah marah atau tidak sabaran, tidak bisa fokus ke dalam beberapa hal. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor yang terkandung dalam penyebab skizofrenia. Kita masuk ke tema kedua, yaitu mengenai perjalanan penyakit dari awal hingga akhir pasien mengalami skizofrenia. Nah, tema ini juga memiliki 3 subtema, yaitu gejala, dampak, dan juga pengobatan yang ditempuh untuk pengobatan skizofrenia ini. Nah, subtema pertama yaitu mengenai gejala skizofrenia. Gejala sendiri adalah aspek-aspek yang sekiranya dapat menjadi acuan dalam terbentuknya suatu penyakit. Jadi, gejala ini adalah tanda-tanda seseorang mengidap penyakit tertentu. Nah, dalam penelitian kali ini didapatkan bahwa beberapa gejala yang dialami oleh subjek dalam skizofrenia ini, yang pertama itu adalah perilaku agresif, yang kedua delusi, lalu ada halusinasi, lalu ada agitasi, ada asosiality, dan juga kejang dan tidak sadarkan diri. Nah, untuk perilaku agresif sendiri itu adalah perilaku-perilaku yang berwujud ke arah negatif dan lebih ke rasa ingin menyakiti orang lain. Jadi menurut penuturan subjek, dia ini selama beberapa waktu ini berperilaku lebih agresif, seperti dia mudah marah. Lalu dia pernah ada suatu kejadian ketika dia merasa bahwa saudara laki-lakinya ini memata-matai dia ini langsung marah-marah ke saudara laki-lakinya dan memukul saudara laki-lakinya ini dengan botol kaca sampai saudara laki-lakinya ini kepalanya berdarah, sehingga subjek ini kaget dengan dirinya sendiri, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah,
Lalu juga untuk perilaku agresif juga pernah dilakukan subjek ketika dia tidak sengaja menyenggol orang atau adik kelasnya yang berpapasan dengan dia di sekolah, dan kemudian dia malah memarahi adik tersebut tanpa mau mengalah, padahal adik tersebut juga sudah minta maaf gitu kepada dia. Sehingga subjek ini merasa bahwa dirinya juga mudah marah dan mudah melakukan tindakan-tindakan spontan serta punya keinginan untuk menyakiti orang lain. Lalu ada halusinasi, di mana subjek ini merasa mendengar hal-hal yang mistis. Seperti ketika dia akhirnya pergi ke dukun untuk meminta kalung karena ingin punya banyak uang dengan waktu yang instan. Akhirnya subjek ini mendapatkan kalung dari orang pintar atau dukun tersebut, lalu selalu mendengarkan beberapa bisikan yang memerintahkan dia untuk melakukan beberapa hal, sehingga ia menuruti bisikan tersebut dengan alasan agar dia bisa mendapatkan uang. Padahal dia tidak mendapatkan apa-apa setelah melakukan hal itu, dan dia juga tidak tahu dari mana asal bisikan itu. Tapi yang anehnya dia malah selalu mengikuti arahan bisikan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada delusi, di mana dia menciptakan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Dia merasa bahwa dirinya adalah seorang pengusaha sukses yang punya keuntungan miliaran rupiah pada saat itu. Sementara aslinya atau faktanya dia sendiri itu malah tidak bekerja. Nah, tapi entah kenapa ketika dalam suatu kondisi tertentu dia merasa bahwa dia ini adalah seorang pengusaha sukses. Dia bukan orang susah, dia punya banyak uang, sampai dia kadang mengajak orang-orang yang dia temui di jalan walaupun tidak kenal untuk berinvestasi pada perusahaan yang dia miliki. Dan tentunya orang-orang juga pasti tidak percaya pada dia. Lalu ada juga agitasi. Agitasi ini adalah keadaan di mana subjek ini merasa selalu cemas dalam keadaan-keadaan tertentu, di mana subjek ini cemas akan uang karena selalu berpikir bahwa uangnya akan habis, jadi dia akan melakukan berbagai macam tingkah laku untuk mendapatkan uang, termasuk untuk meminjam uang kepada sanak saudaranya, atau kepada teman-temannya, atau kepada guru-guru, bahkan penjaga-penjaga kantin yang dulu ada di tempat dia bersekolah dan kenal dengan si subjek ini. Nah, lalu ada juga kejang dan tidak sadarkan diri, di mana subjek ini pernah mengalami kejang sampai tidak sadarkan diri yang membuat keluarganya panik. Selanjutnya juga gejala asociality, di mana subjek ini yang tadi merasa tidak diterima oleh lingkungannya akhirnya menarik diri dari lingkungan, walaupun dia juga memiliki teman-teman baru yang memanfaatkannya tadi, tapi dia tetap menjaga jarak dengan teman-temannya itu, jadi hanya sekedar untuk berkumpul saja dan merasa bahwa dirinya tidak kesepian. Dengan begitu dia berteman dengan teman-temannya yang melakukan pemerasan terhadap dirinya tadi. Nah, kita lanjut kepada subtema selanjutnya, yaitu dampak dari skizofrenia. Nah, skizofrenianya tadi itu akhirnya membuat subjek itu merasa bahwa relasi sosialnya terganggu karena banyak orang-orang yang jadi menjauhinya, termasuk tetangga-tetangga yang menganggap dia aneh, bahkan mengucilkan subjek dan juga keluarganya. Dan ini juga menimbulkan tekanan sosial sendiri bagi subjek. Lalu selanjutnya ada lagi depresi, yang dimana subjek ini karena merasa tertekan, kesepian, subjek juga merasakan depresi dalam dirinya. Lalu ada juga kritis kepercayaan diri, dimana subjek ini merasa bahwa saya adalah manusia yang tidak berguna, saya adalah manusia yang tidak akan bisa dihargai oleh orang lain, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan akhirnya itu menurunkan kepercayaan diri subjek untuk bertemu dengan orang banyak, termasuk dengan keluarganya sendiri, sehingga subjek itu jadi melarikan diri dari rumah.
Lalu ada juga hilang motivasi diri, di mana subjek ini merasa bahwa yang tadi dirinya ini sudah bukan siapa-siapa, jadi dia merasa bahwa hidupnya itu sudah hampa dan tidak berguna. Nah, subtema selanjutnya adalah mengenai pengobatan yang ditempuh, di mana subjek ini telah melakukan beberapa pengobatan seperti pengobatan alternatif dan juga pengobatan medis. Jadi ada satu kondisi di mana subjek ini dibawa oleh orang tuanya untuk diruqyah, tapi menurutnya tidak ada hasil apa-apa setelah ruqyah tersebut. Lalu akhirnya orang tua subjek memasukkan subjek ke rumah sakit jiwa, dan di sana subjek dirawat selama beberapa hari secara medis, lalu kemudian diperbolehkan pulang dengan syarat mengkonsumsi obat-obat tertentu setiap harinya untuk mencegah kekambuhan dari skizofrenia yang dialami subjek. Kita masuk lagi ke dalam tema yang ketiga, yaitu kesungguhan diri, di mana tema ini memiliki dua subtema, yaitu motivasi untuk bangkit, dan yang kedua itu adalah pembenahan diri. Nah, dalam kondisi ini, subjek itu telah memasuki fase untuk mau sadar dan berontak terhadap dirinya yang mengalami skizofrenia. Nah, setelah mengetahui bahwa subjek ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa, akhirnya teman-teman subjek datang menemui subjek dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada diri subjek. Dan ini membuat subjek merasa bahwa oh ternyata saya masih dicintai oleh teman-teman saya. Subjek juga mendapatkan dukungan moral, material, dan juga semangat dari teman-temannya untuk bisa bangkit dan bisa menyambung kuliahnya kembali dan menyusul mereka di universitas. Nah, oleh karena itu subjek akhirnya mendapatkan motivasi dari teman dan juga keluarga yang mendukung dia untuk bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Lalu subjek juga akhirnya menunjukkan perubahan dalam dirinya, seperti dia jadi lebih taat kepada Tuhan, dimana sebelumnya dia merasa dia tidak terlalu dekat dengan Tuhannya. Lalu subjek juga jauh lebih hemat karena dia merasa bahwa uang itu penting tapi uang itu bukan segalanya. Lalu subjek juga belajar lebih giat untuk bisa masuk ke universitas dan sekarang dia sudah berkuliah, dan akhirnya subjek juga berusaha untuk mencapai cita-cita yang lebih baik dan ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang pernah dia lakukan, misalnya seperti kepada teman-teman yang pernah dia paksa untuk meminta uang, atau kepada orang-orang lain yang juga pernah dia mintai uang, dan terutama pada orang-orang yang mungkin pernah dia susahkan. Dia juga ingin memperbaiki lingkungan sosial keluarganya agar tidak lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumah akibat dari tingkah laku subjek yang dulunya saat pada fase skizofrenia tersebut. Kita masuk lagi ke dalam tema yang ketiga, yaitu kesungguhan diri, di mana tema ini memiliki dua subtema, yaitu motivasi untuk bangkit, dan yang kedua itu adalah pembenahan diri. Nah, dalam kondisi ini, subjek itu telah memasuki fase untuk mau sadar dan berontak terhadap dirinya yang mengalami skizofrenia. Nah, setelah mengetahui bahwa subjek ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa, akhirnya teman-teman subjek datang menemui subjek dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada diri subjek. Dan ini membuat subjek merasa bahwa oh ternyata saya masih dicintai oleh teman-teman saya. Subjek juga mendapatkan dukungan moral, material, dan juga semangat dari teman-temannya untuk bisa bangkit dan bisa menyambung kuliahnya kembali dan menyusul mereka di universitas. Nah, oleh karena itu subjek akhirnya mendapatkan motivasi dari teman dan juga keluarga yang mendukung dia untuk bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Lalu subjek juga akhirnya menunjukkan perubahan dalam dirinya, seperti dia jadi lebih taat kepada Tuhan, dimana sebelumnya dia merasa dia tidak terlalu dekat dengan Tuhannya. Lalu subjek juga jauh lebih hemat karena dia merasa bahwa uang itu penting tapi uang itu bukan segalanya. Lalu subjek juga belajar lebih giat untuk bisa masuk ke universitas dan sekarang dia sudah berkuliah, dan akhirnya subjek juga
berusaha untuk mencapai cita-cita yang lebih baik dan ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang pernah dia lakukan, misalnya seperti kepada teman-teman yang pernah dia paksa untuk meminta uang, atau kepada orang-orang lain yang juga pernah dia mintai uang, dan terutama pada orang-orang yang mungkin pernah dia susahkan. Dia juga ingin memperbaiki lingkungan sosial keluarganya agar tidak lagi dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumah akibat dari tingkah laku subjek yang dulunya saat pada fase skizofrenia tersebut. Kesimpulan dari penelitian saya kali ini adalah ternyata tema-tema yang saya dapatkan itu sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal yang sama. Tema-tema tersebut seperti penyebab skizofrenia, lalu gejala-gejala yang timbul, dampak-dampak yang dihasilkan, pengobatan yang ditempuh, dan juga motivasi yang didapatkan tentang bagaimana seseorang itu bisa bangkit. Tapi ada satu tema dari penelitian saya kali ini yang ternyata belum ditemukan dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu mengenai pembenahan diri. Di mana dalam pembenahan diri kali ini muncul motivasi dalam hidup subjek untuk bisa hidup lebih baik dan lebih optimal daripada sebelumnya, di mana subjek ingin melanjutkan pendidikan dan dia bisa membangun usahanya kembali dan dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, subjek jadi termotivasi untuk melakukan aktualisasi lebih optimal lagi terhadap dirinya. Dan hal ini belum pernah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya karena kebanyakan pasien skizofrenia itu setelah bertahan dengan obat-obatan, dia akhirnya hidup seperti biasa saja, seperti makan, tidur, dan berdiam diri di rumah. Tapi subjek saya kali ini, dia memutuskan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya secara lebih optimal. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata penderita-penderita skizofrenia ini membutuhkan bantuan dari keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya, terutama teman dan sahabat, untuk menyemangati dan memotivasi dirinya untuk bisa bangkit. Penderita-penderita skizofrenia ini membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat agar bisa kembali sehat dan pulih seperti semula, walaupun masih dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu. Lalu juga orang-orang skizofrenia ini ternyata bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki asalkan mau dan ada menyediakan wadah yang diberikan. Nah, yang menjadi keunikan pada penelitian saya kali ini adalah di mana akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata mereka yang pernah menderita gangguan mental, bahkan seperti skizofrenia sendiri, itu juga bisa bangkit dan akhirnya meneruskan pendidikannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Atau dalam kata lain, mereka juga bisa mengaktualisasikan diri mereka sehingga tidak ada alasan untuk orang lain memandang mereka sebelah mata. Sekian hasil dan pembahasan penelitian saya mengenai pengalaman mahasiswa bangkit dari skizofrenia kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua dan semoga cerita dari subjek saya ini bisa dipahami dan dimengerti serta diresapi bagaimana makna yang dapat kita ambil. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.